Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Para pinisepuh saha sesepuh, para alim ulama ingkang satuhu tansah kinabekten. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Penewu, Bapak Camat ingkang saestu kula hormati, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, MUI Kecamatan, pimpinan cabang Muhammadiyah dan PHBI wonten ing tlatah iki. Para lenggah kakung mewah putri ingkang dahat kinormatan. Keparenga kula ngaturaken puji saha syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injih Gusti ingkang murbeng dumadi. Awit saking ridhanipun kula panjenengan sami saged hangrawi adicara wonten ing titi wanci menika sawalan keluarga besar Kampung Gebok. Kanthi pangajap mugi-mugi pepanggihan menika pikantuk ridha lan barokah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, kepareng nyuwun palilah anggen kula matur dumateng panjenengan sami ngagem basa gado-gado nggih. Basa Indonesia nggih basa Jawi. Kepareng mboten, Bu? Saestu kepareng? Nek mboten pareng kula tak mulih mawon. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat-saat ini kita bersyukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala
Kenapa? Sebab sebagai seorang muslim yang beriman sudah mampu melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah siam Ramadan sebulan lamanya dan berakhir dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita berharap semoga amal ibadah kita bersama-sama selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang diberikannya dan diampuni segala dosa yang telah kita lakukan bersama-sama. Nabi sampun nate ngendika, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Bapak Ibu wonten sing ngerti artinipun? Wonten mboten, Bu? Ibu-ibu nek preso ngacung. Nek bener tak paringi hadiah 100.000. Nek salah tak denda 200.000. Mboten saestu. Wonten, Bu? Lha niki wonten sing ngacung. Monggo, Bu. Oh, orang ngacung malah kukur-kukur nih ya. Wonten mboten, Bu? Nek nganti ora ana sing ngacung, nun sewu, sing paling dosa gede banget menika inggih menika Pak Ketua Takmir. Kalian pimpinan cabang Muhammadiyah. Niki kula kira ya iso mek isin. Por lembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan satu jaminan sing sapa wonge menungso nindake poso Ramadan kanthi iman, golek ridhanipun Allah, golek pahalanipun Allah, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres, Bu? Leres. Dosane diapura kalian Gusti Allah. Sing akeh dosane niku sinten, Bu? Niki sing rawuh, sing wadon karo sing kakung, akeh sing putri nggih. Kita akeh sing wadon nika. Kalau misalnya hari ini ada lomba balapan masuk surga, insya Allah sing munggah surga dhisik menika ingkang wadon-wadon menika. Aduh senenge nika. Padahal Nabi nalika Isra Mi'raj dipun presakaken kalian Gusti Allah wonten ing neraka menika sing akeh menika malah sing wadon-wadon. Tetapi insya Allah menawi remen pengajian sesuk ganti sing akeh nang neraka menika sing kakung-kakung menika. Pun lenggah tiyang wadon menika dipun aturaken dosane akeh banget. Seneng ngrasani dremimil nyerekutil, pokoknya dosane akeh banget, ning cilik-cilik. Benten kalian tiang kakung menika. Tiang kakung menika dosane sithik ning gede-gedene ra jamak-jamak nika. Leres ya nggih? Coba ada enggak seorang wanita yang memperkosa laki-laki? Wonten mboten? Enggak ada. Sing ana wong kakung memperkosa sing putri. Mula dosane gede banget. Tetapi insya Allah menawi menungso menika tobatan nasuha nindakaken poso Ramadan kanthi saestu, maka kata Nabi semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan sami. Amin. Por enggak?
Sebulan lamanya kita sekalian melaksanakan ibadah siam Ramadan. Allah telah memberikan perintah kepada kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Sebulan lamanya kita dilatih oleh Allah untuk mengekang hawa nafsu manusia yang cenderung kepada perbuatan angkara murka, yang zalim, yang dosa. Apa harapan Allah? Harapan Allah agar manusia yang beriman ini melaksanakan puasa Ramadan, maka dengan kalimat dan kata Allah, la'allakum tatakun. Agar kamu semuanya dengan puasa Ramadan itu mampu menjadi orang-orang yang bertakwa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Porolgah, pertemuan sawalan seperti ini, sawalan dalam konteks keindonesiaan, saling berkumpul, saling memaafkan, saling bersilaturahmi, sangat tidak dikenal di Saudi Arabia sana. Tetapi betapapun juga tidak ada tuntunan dari Rasul, tetapi sesungguhnya orang melakukan sawalan itu merupakan budaya yang baik, yang terbaik. Sebab apa? Melaksanakan silaturahmi itu termasuk yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Leres simunyi? Nabi ngendikaken sing sapa wonge menungso remen silaturahmi, maka insya Allah dijamin kalian Allah yang pertama panjang yuswanipun, yang kedua murah rezekinipun. Leres mboten, Pak? Nah, panjang yuswanipun kenapa? Orang yang aktif dalam berbagai macam kegiatan ngalor ngidul ngetan bali ngulan, insya Allah keringetan sehat dan murah rezekina. Masya Allah, orang yang ngaji entuk ganjaran, rezeki ganjaran. Yang kedua entuk suguhan daharan. Nek nganti ora disuguh daharan, sing kebangetan ketua takmiripun. Pramila kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sukses melaksanakan ibadah siam Ramadan. Porlenggah? Hari ini kita memasuki bulan Syawal. Kata Syawal itu dari bahasa Arab, yaitu sawala yusawilu. Sawala itu ditingkatkan, yusawilu ditingkatkan dari posisi bawah menjadi posisi atas. Maka dimaknai sawalan itu adalah bulan peningkatan. Untuk apa kita itu meningkat? Porlenggah yang saya hormati, bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan karena hubungannya erat dengan perintah puasa Ramadan. Bapak Ibu tasih kemutan, naliko Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Saya haturkan, kata la'allakum itu merupakan proses, merupakan tarbiyah, merupakan edukasi yang diberikan oleh Allah agar manusia yang beriman ketika melaksanakan puasa Ramadan pada ujungnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan tarbiyah? Sebab memang kemauan Allah. Puasa Ramadan itu oleh Nabi disebutkan sebagai sahrut tarbiyah wa sahrut jihad. Bulan yang penuh dengan nilai ibadah untuk mewujudkan manusia yang paripurna, dan bulan jihad adalah upaya manusia untuk mewujudkan
manusia itu menjadi orang yang punya iman paripurna. Porlonggah yang saya hormati, kenapa dikatakan sebagai sahrul jihad? Porlenggah, kenapa dikatakan juga sebagai sahrul tarbiyah? Porlenggah preso, bulan tarbiyah itu mengandung satu nilai bahwa wonten ing wulan suci Ramadan itu salah satunya adalah bulan tarbiyah, mendidik kepada manusia agar menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa? Porlenggah, menungso ingkang dipun aturaken dening Allah diberikan tarbiyah. Yang pertama tarbiyah agar manusia yang berpuasa Ramadan itu menjadi manusia yang saleh ritual agamanya. Cobi Bapak Ibu bersani, nalika wonten ing wulan suci Ramadan ada 3 macam perintah yang diaturkan dening Allah Subhanahu wa taala. Perintah melaksanakan ibadah wulan suci Ramadan injih menika ibadah khassah, ibadah yang bersifat khusus, yakni menungso diwajibkan nindakaken poso Ramadan itu adalah ibadah khassah, ibadah yang bersifat khusus. Tidak ada perintah Allah wajib melaksanakan puasa Ramadan selain di bulan suci Ramadan kecuali nek nyaur utang poso. Porlenggah, ibadah yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang bersifat amah, sunnah. Apa itu? Melaksanakan sholatul lail, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran untuk menyempurnakan pemahaman agama dalam kehidupan manusia itu sendiri. Porlenggah, ibadah yang ketiga injih menika ibadah ihsan, yaitu ibadah yang punya nilai-nilai kebajikan, kebaikan dalam kehidupan manusia. Orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa akan diberikan pahala oleh Allah sama dengan orang yang berpuasa, dan sekaligus dilipat gandakan amal ibadahnya menjadi 10 sampai 700 kali yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama-sama. Kemauan Allah mendidik kepada manusia untuk melaksanakan 3 macam ibadah sebulan lamanya, maka harapan Allah karena manusia itu terbiasa melaksanakan nilai-nilai ibadah yang wajib, yang sunnah, yang ihsan, maka Allah berkehendak keluar bulan suci Ramadan, manusia yang beriman itu menjadi seorang manusia yang saleh ritual agamanya. Orang yang mampu menegakkan ibadah, sholatnya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya dalam rangka memperkuat pondasi Islam yang kita miliki. Laras si Muji? Kok meneng wae ngantuk, Bu? Kita iya mantuk-mantuk nih rada liar-liar nih, Kak. Oleh karena itu tarbiyah yang pertama, kata Allah, menjadikan manusia ingkang saleh ritual agamanya. Menika tarbiyah yang pertama. Tarbiyah yang kedua apa? Dengan puasa Ramadan, Allah memberikan tarbiyah agar manusia menjadi manusia yang saleh sosial kehidupannya. Bapak Ibu meresani, orang yang berpuasa Ramadan itu diperintahkan untuk tidak makan dan tidak minum.
sebulan lamanya dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib, orang melatih dirinya tidak makan dan tidak minum, kinten-kinten lapar mboten, Bu? Nek nganti ana wong sing ngendika aku poso esok tekan bengi ora luweh, nika sanes menungso ning jin kira-kira. Orang yang merasakan lapar dan dahaga, betapa beratnya orang yang tidak bisa makan sehari makan, sehari tidak, masih ada. Orang yang hidupnya susah, masih banyak. Maka harapan Allah, ketika orang terbiasa merasakan laparnya dan sakitnya berdahaga, maka nur Allah akan berikan kepada orang itu merasakan sakitnya lapar, kemudian bisa punya rasa empati, punya rasa kemanusiaan, punya rasa welas asih. Maka harapan Allah, sebulan lamanya Allah bisa karena biasa, maka Allah memberikan cahaya yang diberikan oleh manusia menjadi seorang manusia yang saleh sosial kehidupannya. Walengah, saat ini kita banyak melihat orang yang kaya raya. Kekayaannya digunakan untuk haji. Sampai setahun bisa haji sekali. Umroh 3 bulan sekali. Baik. Tetapi itu ibadah untuk kepentingan pribadi di hadapan Allah. Tapi di sisi lain, banyak orang yang haji, orang umroh. Masih banyak orang yang miskin. Masih banyak anak yatim yang tidak tersantuni. Maka kemudian orang-orang yang kaya itu dianggap orang yang mendustakan agamanya. Ara'aitalladzi yukabbidu bidin. Tahukah kamu, kata Allah, orang-orang yang mendustakan agamanya, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kepada orang miskin dan tidak menyantuni anak-anak yatim, mendustakan agama. Pramila saking menika, agar kita menjadi orang yang betul-betul saleh sosial, maka kewajiban kita remen sedekah, remen sedekah harus kita lakukan bersama-sama. Orang yang bersedekah tidak usah menunggu jadi kaya, tetapi ketika ada uang kemudian disedekahkan, insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah dunya lan wonten ing akhirat. Ngaten ya, Bu? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah memandang maringi tarbiyah dumateng menungso agar menjadi menungso sing saleh ritual, saleh sosialnya dipandang belum cukup. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang lebih penting lagi, adalah kehendak Allah yang ketiga adalah memberikan tarbiyah kepada manusia agar menjadi manusia yang saleh ritual agamanya. Bapak Ibu preso, Nabi ngendikaaken ad-dinu husnul khuluq, bahwa sesungguhnya agama itu adalah merupakan ajaran tentang budi pekerti yang luhur. Agama itu merupakan pembinaan karakter manusia yang utama. Agama itu merupakan pendidikan kepada manusia menjadi manusia yang welas asih dan punya nilai kemanusiaan. Tetapi sekali lagi, Nabi juga menyatakan, presobu, Nabi ngendika napa? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Wonten sing ngerti artinipun? Nek ngerti ngacung 100.000 tenan iki. Monggo, jarang loh
ono pengajian nang masjid ngaji entuk ganjaran suguhan wetengi waret, lalu kemudian bali dinai amplop 1.000 jarang. Nek boten teng masjid usisu ala taqwa niku boten. Bapak boleh ngacung? Pisan malih nek nganti ora ana sing ngacung, sepindah malih sing paling dosa menika ketua takmiripun. Ibu-ibu, monggo Bu. Wonten mboten Bu? Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sungguh kata Nabi, aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia ini, karena sesungguhnya perform orang muslim yang baik dan yang benar itu, di samping saleh ritual agamanya, saleh sosialnya, maka harus mampu menunjukkan akhlak yang baik, yang benar, yang terpuji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pramila saking menika Allah memberikan satu kata kunci dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman paripurna itu, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bu, presa artine mboten? Presa artine mboten Bu? Taiko? Pripun niki? Apa kata Allah? Allah ngendikaken, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam ini secara utuh. Ajaran Islam itu dibaca, dipahami, dilaksanakan dengan utuh. Jangan sekali-kali kata Allah, kamu sekalian mengikuti langkah-langkah perbuatan setan, sebab sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Orang yang sudah melaksanakan sholat, maka tidak boleh dia melaksanakan maksiat. Orang yang sudah berhaji, seharusnya tidak melakukan korupsi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Banyak orang yang berani mengatakan wa ana minal muslimin, tapi ternyata masih suka dengan perbuatan maksiat dan dosa. Wonten mboten Bu? Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian diberikan jabatan oleh Allah dengan jabatan-jabatan kekuasaan, tapi ternyata mereka itu juga masih melakukan korupsi. Wonten mboten? Kathah. Neng insyaallah kedah pitados Pak Camat menika kula sawang meyakinkan. Insyaallah mboten badhe korupsi. Sebab apa? Jamaah wonten ing masjid usisi alat taqwa. Usisa alat taqwa. Pramila saking menika, segala yang diperintahkan oleh Pak Camat harus sami'na wa ata'na kalau itu menyangkut nilai-nilai kebaikan. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Oleh karena itu kewajiban kita bersama-sama mewujudkan manusia dengan puasa Ramadannya, saleh ritual, saleh moral, saleh akhlaknya, wajib kita lakukan dalam rangka membentuk manusia yang berkarakter nilai ketuhanan dan berpancasila. Leres Ibu Ji? Leres mboten Bu? Sebab sekarang ini banyak orang yang mengkait-kaitkan
Islam ini seolah-olah ajaran radikal. Mau nanti mireng? Islam itu dianggap anti Pancasila. Bahkan kepala Badan Pemahaman Pancasila mengatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Pernyataan-pernyataan semacam itu bertendensi politis. Sebab senyatanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Orang-orang Islam itu adalah pejuang-pejuang bangsa. Siapa yang memerdekakan bangsa ini kalau tidak diawali perlawanan para raja-raja Islam, kemudian tokoh-tokoh Islam, kemudian para ulama, bahkan di kampung saya Suronatan itu lahirnya laskar yang diberikan nama Laskar Jihad untuk melawan penjajahan Belanda bernama Angkatan Perang Sabin. Oleh karena itu yakinlah bahwa Islam itu rahmatal alamin. Jangan sampai takut menegakkan Islam itu dengan baik dan benar, sebab kita berkewajiban menjaga negara kita itu menjadi negara yang berpancasila. Berlenggah, pimpinan pusat Muhammadiyah nalika melaksanakan Muktamar Muhammadiyah yang ke-14 tahun 2014 wonten ing Makassar, maka Muhammadiyah memberikan fatwanya bahwa negara dan bangsa ini adalah negara Darul Ahdi Wassahadah. Apa itu Darul Ahdi Wassahadah? Yaitu negara kesepakatan atas dasar yang disepakati. Apa yang disepakati? Pancasila sebagai dasar negara. Artinya seorang muslim yang beriman berkewajiban bagaimana menegakkan esensi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa saat ini. Terus jangan sampai kemudian takut ngelakoni Islam yang baik, salat yang baik, kok dianggap radikal. Enggak. Kalau ada orang yang mengatakan radikal itu salah. Dibunyi? Insya Allah Pak Camat bersama dengan panjenengan. Sebab apa? Menjaga nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, wajib bagi kita untuk melaksanakan mengawal kehidupan bangsa itu sendiri. Porlenggah yang saya hormati, saya ingin mengatakan, kalau seandainya umat Islam itu tidak mampu melaksanakan Islam dengan kafah, maka rusaklah kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Kalau umat Islam itu tidak mampu meneguhkan keislamannya dengan utuh, maka rusaklah masyarakat Islam dan bangsa ini. Coba sekarang kita cermati, apakah dengan Syawal ini meningkatkan kualitas diri agama kita itu sudah meningkat? Tadi kalau saya aturkan, budaya orang Arab itu tidak seperti yang kita lakukan, sebab mereka melakukan halal bihalal itu tiap hari. Bapak yang sudah pernah naik haji pasti ngerti. Ketika mau masuk di Masjidil Haram, di sana ada pasar yang namanya Pasar Seng. Rupanya agak jelek tapi barangnya murah-murah. Orang yang naik haji senang di sana belanja, apalagi ibu-ibu. Ada pernik-pernik, ibu-ibu biar kelihatan cantik, kerudungnya dipernik-pernik, ben tambah cantik, banyak sekali. Kata pedagang, khomsa rial, 5 rial. Lalu kemudian orang Indonesia yang tidak punya bahasa Arab yang baik, kemudian membayar dengan 10 rial, maka kemudian pedagangnya mengatakan salaman halal, rasa disusui, wesah gitu loh. Itu memang terjadi di sana gitu loh. Pramila, dalam ajaran agama Islam, orang yang melakukan halal bil halal itu tidak harus menunggu sampai bulan Syawal, tetapi ketika orang itu merasa bersalah,
berbuat dosa, maka bersegeralah meminta ampunan dari Tuhanmu dengan melakukan permohonan maaf kepada yang lainnya. Oleh karena itulah maka bulan Syawal ini, maka umat Islam dan bangsa ini wajib meningkatkan kualitas diri. Tadi saya katakan saleh ritual, saleh sosial, saleh moral itu menjadi sendi kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Kalau orang itu akhlaknya baik, kalau masyarakat itu akhlaknya baik, baiklah suatu negara itu. Tetapi kalau negara itu akhlaknya tidak baik masyarakatnya, maka pasti negara itu tidak akan baik. Pramila, monggo sesarengan wajib bagi seorang muslim menegakkan nilai kesalahan dalam membangun negara dan bangsa itu dengan saleh ritual, sosial dan moralnya. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ada satu pertanyaan, adakah umat Islam Indonesia ini sudah mampu melaksanakan agama dengan kafah atau belum? Dereng napa sampun, Bu? Kata orang banyak yang mengatakan dereng. Apa tandanya? Tanda yang pertama adalah mayoritas bangsa kita itu umat Islam. Laras saya muji. Sekarang ini masjid-masjid banyak dibangun di mana-mana. Sekarang ini orang yang haji sampai waiting list. Maka logika pemikiran kita, kalau Islam itu banyak, kalau kemudian banyak masjid dibangun, orang haji semakin meningkat, logikanya pasti masyarakat Islam Indonesia itu semakin baik agama dan akhlaknya. Terus apa? Tetapi ternyata kata para peneliti, ada kondisi yang terbalik. Masjid banyak dibangun di mana-mana, orang yang haji semakin banyak, tapi ternyata kemaksiatan ada di mana-mana, korupsi dan kolusi ada di mana-mana. Leres? Bahkan ada ulama yang berani mencaci agamanya sendiri, maka itu semuanya menunjukkan betapa agama yang kita laksanakan ini belum utuh dan menyeluruh. Persoalan kedua, kalau masyarakat dan bangsa ini tidak mampu menegakkan esensi agama dengan kafah, sebagaimana tarbiyah yang diberikan oleh Allah dalam bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Kata para ulama yang meliti, lamun menungso ora iso nindakake agama sing wutuh, agama sing bener, maka akan terjadi tiga persoalan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa. Apa itu? Yang pertama, kata para ulama, lamun menungso ora istiqomah nindakake agama sing bener, maka akan terjadi tantangan yang pertama adalah sikap hidup manusia itu semakin materialistik. Penghambaan manusia kepada dunia ini semakin meningkat. Kenapa? Sebab tidak bisa memahami agama dengan baik. Laras bunyi. Sekarang ini mulai ada tanda-tanda gejala zaman. Orang hidup dalam kehidupan masyarakat, tujuan akhirnya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi punya niat dan keyakinan tujuan akhir hidup saya itu sing penting aku sugih, sing penting aku duwe bondo, sing penting aku duwe jabatan. Kalau niat orang itu kepingin keduniaan, maka yang terjadi adalah orang mencari harta benda tidak melihat apakah cara yang dilakukan itu haram atau halal. Halal ya dilakoni, haram ya dilakoni. Orang kepingin sugih harus tekun berdagang. Tapi banyak sekarang ini orang yang kepingin sugih menipu. Sampai-sampai lembaga jamaah haji pun digunakan untuk menipu. Akibatnya banyak orang yang sudah membayar, tetapi biro perjalanannya kemudian manipulasi, boten sios mangkat haji. Kathah boten?
Di sini mudah-mudahan ya ada nggih. Banyak orang yang tujuan akhirnya golek donya. Nek ora yo sugih nyambut gawe, nek perlu ngingu tuyul. Niku nggih wonten niku. Bahkan pola semacam ini melanda kehidupan kita bersama-sama. Nun sewu, zaman dulu orang tua nek kepengin duwe mantu. Mantune nika ana bebet bobot bibit. Zaman dulu, Bu. Tapi zaman sekarang lain. Apa? Ada satu cerita di Yogyakarta. Karena pola hidup manusia itu adalah hubbu dunya, keduniaan. Golek mantu, ya golek mantu sing sugih. Laras sih Pak Ye? Ada cerita seorang pengurus takmir masjid. Neng boten masjid usisa boten. Isih enom bagus ngalim. Calon pegawai negeri. Lajeng di sana ada orang yang cantik. Cantiknya seperti bintang film itu. Anaknya loro ayu kabeh. Kemudian karena cinta, datanglah si pemuda itu ke rumah si wanita itu. Pisan pindho ping telu, lajeng dicegat karo wong tuane, "Nak, jenengan kok sok mriki napa remen kalian anak kula?" "Inggih, Pak." "Saestu, saestu. Jenengan kok arep ngepek anak kula pun nyambut gawe teng pundi?" Awon-awon kula nika calon pegawai negeri, Pak." "Awak mek calon pegawai negeri kok arep ngelamar anak kula." "Mboten entuk." Ngalim pinter ditolak. Kemudian datang seorang pemuda lagi. Masya Allah. Padahal kalah bagus kali sek pertama nika. Ya bagusnya kira-kira kaya pengurus takmir gini. Sing nganggo kaya jas ini lho. Pemuda itu datang dengan membawa Mercy. Ning mboten Mercy pamer gusi mboten. Mobil saestu, Pak. Sekali dua kali pun takoni kalian tiang sepeda. Jenengan bola-bali mriki remen kalian anak kula. Nggih, Pak. Saestu, saestu. Jenengan pun ngasa wonten pundi? Awon-awon kula nika pun lulus dokter gigi UGM. Masya Allah. Mireng dokter gigi UGM menika mripate bapak ini udah junior. Iki dokter kira-kira ya iso ngopeni anakku. Saestu, saestu. Malah kula niku nggih sekolah karena bedah gigi, kula nggih ahli anestesi. Lulus anestesi, Masya Allah. Dokter anestesi menika sekali bius berapa? Paling enggak ya 3 sampai 5 juta. Kalau sehari bius 5 kali, maka sebulan wis entuk 30 ping 3 yuta. 90 yuta, 100 yuta bayaranipun. Saestu nak, saestu. Saking mantepnya. Nek koten kula mantep anak kula mangpek. Loro kabeh mangpek menika lho. Kondisi semacam ini lahir kenapa? Sebab hubud dunya wa karahiyatul maut melanda kehidupan masyarakat kita semuanya. Polenggah. Sekarang tantangan yang kedua. Ketika orang tua tidak mampu melaksanakan agama secara utuh. Sibuk mencari harta benda. Sikil go das go sikil. Maka kemudian karena alpa membina kehidupan keluarga. Maka tantangan yang kedua sekarang ini. Lahirnya sikap hooliganistik di kalangan remaja. Anak muda yang semau gue. Anak muda yang miras. Anak muda yang narkobais, anak muda yang seneng kumpul kebo. Melanda kehidupan kita bersama-sama. Yogyakarta ini api dalam sekam. Pondokan-pondokan kadangkala digunakan untuk pesta narkoba. Pondokan-pondokan yang tidak diawasi kadangkala digunakan untuk kumpul kebo. Pak Camat Langkung Preso. Ini terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Justru yang paling bahaya sekarang ini, Masya Allah. Anak-anak muda yang tidak terdidik, kemudian menjadi anak kelitih. Berani menyakiti orang lain, nyelurit,
kemudian bahkan membunuh. Ini terjadi karena apa? Orang tua sibuk mencari harta benda, lupa kemudian mendidik anak-anaknya. Persoalan hamil sebelum nikah. Zaman dulu ini tabu. Sekarang ini saya melihat di kota. Mudah-mudahan di desa nggak beda gitu kan. Orang non saya rumin. Orang itu kalau punya anak hamil sebelum nikah, rokok dunyo. Ya bun ya. Neng sakniki wis biasa. Zaman kula dados ketua RK tahun 85 dulu, kalau ada anak yang hamil sebelum nikah, kita ungsikan selama setidaknya setahun, tidak boleh kembali. Agar orang tidak terbiasa, oh ternyata hamil sebelum nikah ini orang ada masalah. Sekarang biasa Pak. Belum lama saya ngaji di daerah kota gede. Pas ngaji di masjid, kemudian ada anak wanita umur 14 tahun jalan-jalan di muka masjid. Wirawiri mergorodo bingung ya. Lalu oleh ibu tangga, nak, kowe kenapa? Le mlaku hitung-hitung menika. Loh, wetengmu kok wis rada gede. Injih ibu, kowe hamil pirang sasi? Sampun kawan wulan, Masya Allah. Yuk kira-kira bapak ini sapa? Mboten ngertos ibu. Loh, kok ora ngerti? Lah sing numpaki pirang-pirang jarine itu. Ini terjadi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Akhlak moral yang terpuji hilang karena hawa nafsu manusia. Pramila saking menika, tantangan yang kedua ini harus kita hadapi bersama-sama. Jangan sampai orang tua lalai mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah pribadi kamu, kemudian anak dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya itu dari batu dan juga manusia. Inilah tantangan yang kedua ketika seorang manusia tidak mampu melaksanakan agama secara kafah sebagaimana tarbiyah yang diberikan oleh Allah wonten ing wulan puasa. Yang ketiga, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati. Ketika persoalan akhlak ini diabaikan, maka kita akan melihat hancurnya moral akhlak. Non sewu, para pejabat negara ini sekarang terjadi di mana-mana. Hampir semua kota ini, pejabatnya apakah itu wali kota, apakah itu gubernurnya, terkena jaring korupsi yang kemudian masuk penjara. Kenapa terjadi? Sebab mereka tidak mampu menegakkan esensi agama dengan baik. Orang yang beragama tidak boleh korupsi, orang beragama tidak boleh menipu, maka terjadi di mana-mana. Mohon maaf, dalam persoalan pendidikan politik, sekarang ini manusia harus hati-hati. Sekarang ini anggota DPR kita ini yang panjenengan pilih, kemutan Bu, milih anggota DPR, kemutan tahun 2019, kemudian banyak calon datang ke masyarakat, sosialisasi, kalian paring amplop, terus betul Bu? Ditampa betul Bu? Loh, nek ditampa ora dipilih ora apa-apa. Tetapi kemudian banyak orang yang kemudian wani piro. Padahal orang yang memberi amplop semacam itu, kata agama, ar-rossi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan suap, orang yang terima suap, orang perantara suap, neraka jahanam. Tetapi banyak dilakukan oleh orang, baik orang yang menjadi pemilih maupun orang yang akan dipilih. Laras badan Bu? Laras badan? Padahal nun sewu, ketika seorang anggota DPR kemudian melaksanakan amanahnya, diberikan duit cukup jadi nek wis ngenai duit terputus tanggung jawabnya. Apa?
nek dadi DPR orang mikir ke rakyat. Mikir ke golek balen. Balennya apa? Korupsi dan kolusi. Ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Gerakan politik bangsa ini bergeser dari politik yang bersifat ideologis menjadi pragmatis. Opo-opo nganggo duit. Maka yang terjadi adalah ketika pejabat negara sudah mengeluarkan uang untuk jadi pejabat, DPR, legislatif, yudikatif, akhirnya kemudian nek wis jadi pejabat, akhirnya golek balen dengan korupsi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, mohon sekali lagi, dalam persoalan kebangsaan, memilih calon pemimpin itu harus hati-hati. Terus terang saya memberikan kritik kepada para penguasa saat ini. Betapa pejabat negara, dari presiden, menterinya berjanji, sesok nek dadi presiden, aku arep ora hutang. Sekarang ini nun sewu, hutangnya negara ini 7.700 triliun. Utang negara, sementara APBN wonten negara itu hanya 3.300 triliun saja. Apa maknanya? Kalau hutang negara itu semakin banyak, maka ekonomi bangsa ini akan menjadi rapuh. Laras semuanya, anggota DPR kita yang mestinya disuruh ngawasi bagaimana kegiatan eksekutif, non sewu, mereka justru kolusi dengan para eksekutif. Akhirnya terjadi korupsi kolusi itu menjadi budaya kehidupan bangsa yang merusak kepada bangsa ini. Saya berharap sudah saatnya para elit politik itu sadar yang dilakukan sudah melanggar kaidah-kaidah Pancasila dan Undang Dasar 45. Kebijakan negara tentang ekonomi misalnya. Memberikan kesempatan kepada asing-asing untuk menguasai aset bangsa ini. Itu berkhianat kepada Undang-Undang Dasar 45. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja justru memberikan kesulitan kepada rakyat kecil. Maka dalam kondisi saat ini sudah saatnya orang Islam bersama dengan para pejabat yang baik bangkit meluruskan kehidupan bangsa dan negara ini kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Jangan sampai kebijakan negara ini semakin menyimpang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Para tokoh bangsa yang berkorban dengan darah dan nyawanya itu merebut kedaulatan bangsa. Pak Dirman bagaimana berjuang untuk bangsa sampai kemudian dipandu dengan tandu keling terus perang gerilya semata-mata atas dasar cintanya kepada Allah dan negara ini berjuang sampai sakit. Tetapi nuwun sewu, para elit bangsa yang saat ini masih muda-muda, orang ngerti perjuangan, orang berjuang apa-apa, tegane melakukan korupsi dan kolusi merampok hak rakyat yang kita cintai ini. Leres ya mau leres? Awit saking menika monggo sesarengan. Dalam rangka meningkatkan kualitas diri sebagai seorang manusia yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam bulan Syawal harus mampu meningkatkan kualitas dirinya menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, menegakkan prinsip-prinsip agama dengan baik, menegakkan prinsip-prinsip moral dengan baik, dan menegakkan prinsip-prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar yang baik. Saya melihat di daerah sini itu ada banyak anggota Muhammadiyah nih Pak Haji. Maka ciri anggota Muhammadiyah seperti ngendikanipun Gusti Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujadan yabtaghuna fatlam minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min atari sujud. Kalau orang-orang sudah berani mengatakan wa ana minal muslimin,
wa ana minal Muhammadin, termasuk para pejabat negara yang mengaku wa ana minal muslimin, maka tentunya harus punya karakter ciri. Kata Allah, pengikut Nabi itu ciri yang pertama adalah as-sidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum. Berani bersikap tegas kepada yang kufar, yang zalim, yang jelek, yang korupsi, yang menipu, yang berbuat asusila. Orang-orang Muslim dan orang Muhammadiyah harus berani as-sidda'u 'alal kufar. Sikap yang kedua yang harus dimiliki adalah ruhama ubainahum. Orang Islam dan Muhammadiyah itu harus mampu menegakkan esensi berkasih sayang dengan sama umat, welas asih, membantu kepada orang lain. Masih teringat Romo Mangunwijoyo, zaman tahun 90-an. Ada seorang pastor yang baik sekali. Dia berdakwah di sepanjang Kali Code itu, menyantuni orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang lemah, sing ora iso sekolah di sekolah ke, sing ora di beras dibantu beras, sing ora iso nyambut gawe golek ke koran, modal dadi wong dodol koran. Terjadi dalam kehidupan waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Maka kemudian karena kebaikan para pastor itu, kemudian banyak yang murtad kepada agama Nasrani. Siapa yang berdosa? Yang berdosa kita, yang tidak membantu kepada orang miskin itu. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi para pastor membela orang-orang Muslim, tetapi orang Muslim sendiri mengabaikan orang yang miskin dan dia itu Muslim. Laknatullah, dan itu merupakan pengkhianatan kepada agama dan mendustakan kepada agama. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, as-sidda'u 'alal kufar ruhama ubainahum. Yang kedua, yabtahu fadlan minallahi waridwana. Kelu. As-sidda'u ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada. Yang ketiga, karakter orang Muslim, termasuk pejabat Muslim itu, harus mampu menegakkan rukuk sujud bersama-sama. Rukuk bersujud bersama-sama ini dimaknai bagaimana seorang Muslim betul-betul mampu menegakkan esensi sholatnya. Rukuk dan sujud di sini dimaknai satu sama lain, umat Islam itu harus rukun bersama-sama. Jangan sampai orang Islam yang satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan. Ruka'an sujadan. Yang ketiga, yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Bahwa orang Muslim yang benar adalah orang-orang yang hidupnya itu tujuannya mencari karunia dan ridho Allah. Berdagang yang golek ridhanipun Allah, jadi guru yang golek ridhanipun Allah, jadi Pak Camat golek ridhanipun Allah, jadi wali kota yang golek ridhanipun Allah. Maka orang yang berniat golek ridha Allah selamat dunia lan akhirat. Tetapi kalau orang dalam melaksanakan jabatan dan amanah tidak melakukan sayyidul qaumi khatimuhum, seorang pejabat negara itu hakikatnya abdi dan pelayan masyarakat, ya seperti yang kita lihat ini. Nuwun sewu, teman saya wali kota Yogyakarta yang terakhir harus masuk penjara karena dianggap korupsi. Teman saya yang bernama Pak Ibnu, mohon maaf karena kurang hati-hati juga terlanda korupsi, masuk penjara. Bisa jadi dia itu niat korupsi, bisa jadi tidak. Karena apa? Kesalahan administrasi itu juga bisa dianggap korupsi. Oleh karena itu, luruskan niat. Dalam bekerja berbuat apapun juga, semata-mata golek ridhanipun Gusti Allah. Yang kelima, perlenggah, Allah ngendikaken wujuhihim
min ataris sujud. Terus ya Pak ya? Allah mengatakan di muka dan wajah-wajah para pengikut Nabi itu tampaklah bekas-bekas sujud yang dilakukan oleh orang itu. Banyak orang yang memberikan tafsir yang kadang-kala bener ning ora bener. Maksudnya Allah di dalam diri seorang manusia sing wis rukuk sujud tampak bekas sujudnya itu adalah di mana ada orang-orang muslim yang baik, yang benar, wis rukuk sujud, maka nilai-nilai keislaman tampak dalam kehidupan masyarakat itu. Tetapi ada orang yang menafsirkan wujuhihim min atari sujud itu adalah tampak bekas sujud di muka dan wajahnya, maka orang tafsirkan nek ngono ben diarani pengikut Kanjeng Nabi kudu bathuke ngapal. Maka kemudian salat ben cepet ngapal gasuk-gasuke wonten sajadah ben ngapal kaya wing bekas sujud. Ini terjadi di mana-mana. Saya yakin dan percaya karena kita ini beriman kepada Allah, maka kalau salah dalam kehidupan kita ini, kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bersifat khilaf, barangkali itu merupakan sesuatu yang tidak disengaja, maka insya Allah kalau kita kembali kepada ajaran Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para lenggah yang saya hormati, kesimpulannya adalah marilah kita bersama-sama sebagai seorang muslim yang beriman, yang sudah melaksanakan puasa Ramadan sebagai kawah condro di mukanya orang muslim. Dalam dunia pewayangan, maka ada kawah condro di muka. Seorang satria Mondraguna yang bernama Gatotkaca diperintahkan oleh orang-orang Pandawa memimpin perang Bratayuda. Sebelum memimpin perang Bratayuda, biar sakti dimasukkan wonten ing kawah candra di muka. Maka demikian pula orang-orang yang berpuasa Ramadan itu merupakan kawah condro di mukanya seorang muslim yang dia berpuasa kemudian jadi orang sing ngibadahi apik, sing sosiali apik, sing akhlaki apik dan berani amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah kula panjenengan mugi-mugi pinaringan dening Allah kekuatan iman dan Islam agar mampu menegakkan Islam dengan baik dan benar dan berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau sampai orang muslim tidak berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemudian kata Nabi akan diberikan seorang pemimpin yang lebih jelek dan lebih zalim. Perlenggah mekaten atur kawula seprapat jam 1 jam seperempat kula ngaturaken pangandikan mugi-mugi pangandikan menika dados pepiling dumateng kula pribadi lan panjenengan sami yang baku adalah tujuan akhir hidup kita adalah hanya kepada Allah. Wong ki nek wis mati tidak punya apapun juga, harta benda gak ada gunanya, jabatan tidak bermakna apapun juga kecuali amal saleh, amal kebajikan kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menyertai kehidupan kita bersama-sama. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Pak. Oh iya. Baik, Parunggah, monggo sarengan berdoa wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afa idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan rakyat dan bangsa ini, khususnya umat Islam Indonesia ini, sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, maka janganlah Engkau jadikan umat Islam ini sasaran dari orang-orang yang zalim. Allahumma man waliya min amri hadhihi ummati say'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man saqqa 'alaiha fasfuq 'alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, barang siapa yang memimpin negara ini, kemudian dia berkorban untuk rakyatnya, melaksanakan amanah rakyatnya, mencintai rakyatnya, ya Allah, cintailah dia dan berikan rahmat dan pertolongan kepada dia itu. Tetapi ya Allah, barang siapa yang memimpin negeri ini, kemudian dia berkhianat kepada rakyatnya, membohongi rakyatnya, menipu rakyatnya, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada jalan yang benar. Tetapi manakala ya Allah, dia tetap melakukan kemaksiatan, kezaliman kepada-Mu ya Allah, maka berikanlah laknat dan azab kepada mereka itu semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur.